pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam edubisnis.net ya, forum pembelajaran online dengan berbasis video-video online seperti ini. Jadi kita masih dalam modul mengenai HR Management, the principle of HR Management. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai manpower planning, dilanjutkan dengan rekrutmen. Setelah rekrutmen kita juga belajar mengenai bagaimana orang-orang yang direkrut itu di-training, di-develop. Ya. Nah setelah di-training dan di-develop, maka di fase berikutnya ya kita bicara mengenai performance management, employee performance management. Bagaimana karyawan-karyawan Anda yang sudah di-develop itu, yang sudah Anda train, itu dinilai kinerjanya, dievaluasi. Nah disitulah kita akan belajar dalam modul video kali ini. Jadi mengenai performance management. Ya, jadi seperti yang Anda lihat di slide berikutnya itu saya menggambarkan siklus performance appraisal. Ya. Jadi siklusnya itu dimulai dari perencanaan kinerja, Mas. Jadi di awal tahun, ya idealnya di Desember sudah dibikin, Mas ya. Di mana Anda menentukan target-target kinerja. Nah ini, Mas ya, pentingnya Anda memiliki KPI, ya nanti saya akan cerita ya. Karena kalau Anda tidak punya KPI atau Key Performance Indicators, bagaimana mungkin Anda bisa menerapkan target? Ya, karena target itu hanya akan bisa muncul kalau Anda sudah punya indikator-indikator kinerja yang terukur, yang measurable. Kalau tidak punya indikator kinerja yang terukur, ya apanya yang mau ditetapkan dalam target? Maka di awal tahun atau bahkan di Desember, sebaiknya Anda sudah punya indikator-indikator kinerja yang pasti, kemudian targetnya tinggal dipasang. Nah setelah targetnya dipasang, KPI-nya ditemukan, kemudian ya tiap bulan direview, Mas. Ya, tiap bulan dalam monthly meeting sebaiknya. Jadi atasan Anda, HR manager ngumpulin anak buahnya semua, misalnya ada 5 orang, ya kumpul di situ. Bicara mengenai progres selama sebulan. Disitulah kita juga review mengenai KPI kita, pencapaian KPI kita untuk berbagai itemnya seperti apa. Kemudian action plan-nya sudah dilakukan belum? Ya. Direview terus setiap bulan. Jadi dalam monthly meeting itu dibiasakan untuk membahas KPI kita, membahas target-target kinerja kita yang terukur dalam bentuk KPI tadi. Disitulah ada aksi perbaikan, ada masukan. Nah itulah kunci dari manajemen kinerja itu, yaitu Mas review, ya, learning and improve, review and improve. Nah cuman persoalannya kalau Anda tidak punya target kinerjanya pakai perasaan, pakai feeling, ya tidak pakai indikator yang terukur, ya, action plan-nya tidak ada, ya apa yang mau direview, ya, useless. Jadi manajemen kinerja itu sebenarnya merupakan bagian sehari-hari dari semua departemen, Mas ya, bukan hanya urusan orang HRD ya. HRD tiap akhir tahun nelpon, tolong kumpulin PA-nya, performance appraisal maksudnya ya. Ngisinya formalitas, ya, pakai perasaan, itu useless. Itulah kenapa beberapa perusahaan tingkat dunia kemudian bahkan menghapuskan performance appraisal, Mas. Dihapus sama sekali ya. Karena mereka masih menggunakan pendekatan yang konvensional tadi, pendekatan yang pakai perasaan. Jantung manajemen kinerja itu sebenarnya ya KPI yang terukur, kemudian ada target kinerja yang terukur, ada action plan-nya, kemudian direview. Kalau itu yang dimaksud dengan penilaian kinerja, itu tidak bisa dihapuskan. Jadi kalau ada perusahaan menghapus performance appraisal itu, maknanya menghapus yang proses formalitas tadi mungkin ya. Yang formalitas ya, tapi kalau penilaian kinerja dengan mengacu ke target kinerja, ada action plan, ada progress, itu jantung dari bisnis. Jadi tidak bisa dihapus. Kalau dihapus ya bisnis Anda kolaps, nyungsep, ya. Termehek-mehek, ya. Oke. Nah setelah itu kemudian Anda coba lihat lagi ya di slide-nya ya, saya tampilkan lagi ya. Setelah review, monitor ya Anda evaluasi di akhir semester, setahun 2 kali misalnya, atau di akhir tahun saja, di tiap Desember atau Januari minggu pertama. Berapa skor KPI-nya, berapa skor PA-nya, ya. Kemudian setelah itu ya dikaitkan dengan bonusnya, gajinya, kenaikan gaji, rencana trainingnya, itu Mas. Ya. Nanti yang kita akan pelajari dalam slide-slide berikutnya. Jadi itu Mas siklus performance appraisal Mas ya, itu kunci itu Mas.
Nah, di dalam halaman berikutnya ini saya lihat ya, masih siklus ya. Jadi ada 3 siklus menentukan standar unjuk kerja atau target. Jadi menentukan standar kinerja dan memastikan bahwa Anda dan bawahan Anda setuju dengan tugasnya dan target yang Anda harapkan. Again, targetnya ini hanya akan muncul kalau Anda sudah punya KPI, Mas. Kalau Anda tidak punya KPI, ya lupakan. Ya, tidak akan bisa menetapkan target. Kemudian penilaian kinerja berarti membandingkan unjuk kerja aktual bawahan Anda dengan standar kerja. Ya, jadi ini direview lah KPI-nya, targetnya misalnya anak buah Anda disuruh bikin program training 10 modul. Ternyata yang terlaksana cuma 8. Ya berarti kan meleset targetnya. Atau Anda targetnya misalnya turnover-nya itu maksimal 10%. Ternyata turnover Anda 30%. Itu kan kolaps, berarti Anda jauh melampaui target ya. Dalam artian negatif ya, turnover kan makin kecil makin bagus, Mas. Atau misalnya skor kepuasan user terhadap karyawan baru. Ya, Anda misalnya targetnya minimal 90. Ternyata setelah direview usernya rata-rata ngasih nilai cuma 70 terhadap karyawan baru. Yang baru 3 bulan kerja ya. Kan gap itu, Mas. Targetnya 90, skormu cuma 70. Itu namanya target, Mas. Dan kemudian dievaluasi. Dan kemudian memberikan umpan balik, ya, rencana-rencana pengembangan, ya. Jadi seperti itu, Mas, ya. Jadi ada target kinerja, nah ada KPI-nya, ya. Nah kalau Anda mau mendapatkan katalog KPI yang lengkap, Anda bisa datang ke website saya namanya www.ilmumanagemensdm.com. Ya sekali lagi www.ilmumanagemensdm.com, ya nyambung, ya ilmu manajemen SDM-nya nyambung. Anda di situ bisa mendapatkan katalog lengkap sampai sekitar 2000 KPI itu ya. 2000 KPI untuk berbagai fungsi ya, bukan hanya fungsi SDM. Fungsi marketing, fungsi warehouse, produksi, financial, IT, dan seterusnya untuk berbagai industri. Ya, industri rumah sakit, industri manufacturing, industri consumer good, dan seterusnya. Di www.ilmumanagemensdm.com, Mas. Anda bisa googling ya, ilmumanagemensdm.com. Nah, mari kita lihat slide berikutnya nih, Mas ya. Di slide berikutnya ini saya ngasih beberapa bias dalam appraisal proses ya. Jadi dalam appraisal proses itu ada yang namanya bias, Mas. Ini terutama untuk yang penilaian kinerjanya itu masih pakai unsur subjektif ya, belum ada KPI-nya ya. Hampir semua perusahaan di Indonesia itu ketika melakukan penilaian kinerja hanya mengandalkan itu, Mas, aspek perilaku saja. Aspek perilaku yang dinilai dengan judgement atasannya. Masih jarang perusahaan yang punya KPI untuk semua karyawannya. Masih jarang itu. Ya. Ada sih yang sudah punya, tapi sebagian besar hanya kita menilai anak buah dengan itu ya, dengan aspek soft skills-nya ya. Kedisiplinannya, inisiatifnya misalnya. Dan itu murni judgement atasannya. Nah kadang-kadang atasannya itu terjebak bias ini, Mas. Misalnya halo efek. 1 atau 2 kesan baik dari seorang pegawai dijadikan dasar untuk menyimpulkan keseluruhan kualitas pegawai tersebut. Itu halo efek itu, Mas. Jadi misalnya Anda punya anak buah perempuan cantik gitu ya. Seksi gitu ya. Nah kemudian Anda ngasih nilai yang tinggi di semua aspeknya. Jadi aspek seksinya tadi itu dianggap sebagai anchor, sebagai jangkar. Karena dia cantik dan dia seksi, pasti dia di berbagai aspek lainnya bagus. Itu namanya halo efek, Mas. Ya. Halo efek positif. Sebaliknya juga Anda bisa negatif halo efek. Misalnya ada anak buah Anda yang suka ngeyel gitu ya, suka mendebat gitu ya. Sehingga Anda kemudian menyimpulkan semua kualitas dari orang itu jelek. Padahal dia mungkin kurang bagus hanya di satu aspek. Dia suka argumentatif gitu ya. Mungkin di aspek lain dia misalnya mengenai kecepatan kerja, mengenai kreativitas mungkin oke, tapi karena Anda sudah bete dengan dia yang suka ngeyel, hanya satu aspek itu kemudian Anda gunakan untuk mengeneralisasi. Itu fatal itu, Mas. Itu sering terjadi itu, generalisasi. Itu negatif halo efek. Ya. Nah, central tendency sama ini, Mas ya. Ini bias juga. Semua kandidat dinilai rata-rata. Jadi kalau Anda punya skala 1 sampai 5, ya cenderung ngasih semua 3 gitu ya. Kalau Anda punya 1 sampai 4, nah itu mungkin kadang-kadang dipaksa ya, bisa antara 3 sama 2. Beberapa perusahaan ngasih itu ya, atau 1 sampai 6 supaya tidak ada central tendency ya. Tidak menilai 3 semua ya, tapi dipaksa untuk melihat 1 sampai 4. Apakah 3 atau 2.
Nah, yang berikutnya, di halaman berikutnya Anda lihat ya leniency ya. Leniency error ini semua kandidat dinilai terlalu bagus ya. Ini banyak ini atasan seperti itu ya. Atasannya kasihan. Jadi semua anak buahnya dinilai bagus semua, dinilai 5 semua atau 4 semua. A semua ya. Mungkin dia rikuh, dia takut kalau ngasih nilai jelek, dia takut sama anak buahnya, takut anak buahnya marah atau takut anak buahnya ngambek gitu ya. Jadi dia ngasih A semua. Itu sering terjadi Mas ya. Jadi obral nilai, inflasi jadinya. Nah kemudian yang berikutnya first impression error nih ya. Mendasarkan keseluruhan penilaian hanya pada kesan pertama terhadap penampilan kandidat. Ini mungkin suka terjadi dalam rekrutmen ya. Ketika Anda wawancara, 5 menit orang ketika datang kandidatnya itu memengaruhi penilaian Anda seterusnya ya. First impression itu. Ya. Jadi kesan pertama menentukan selanjutnya Mas ya. Kesan pertama sungguh menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Itu first impression error. Jadi itu error-error yang sering terjadi Mas ya. Halo effect, leniency error, central tendency. Sebenarnya ada satu lagi namanya similar to me effect Mas. Similar to me effect itu efek yang sama dengan atasan. Jadi kalau Anda punya atasan dan kepribadian atasan itu sama dengan Anda, mirip lah ya. Anda cenderung akan dinilai lebih tinggi Mas. Karena atasan Anda menyukai, penelitian menunjukkan orang-orang itu lebih menyukai bawahan yang mirip dengan dirinya. Entah mirip kepribadiannya, mirip sukunya, mirip agamanya, mirip alumninya misalnya. Mirip perilakunya. Jadi itu sangat mengaruhi. Saya dulu pernah diinterview oleh salah seorang direktur ya. Manajer-manajer lainnya itu sudah menolak saya Mas ya, karena saya diinterviewnya kurang bagus menurut manajer ya. Tapi akhirnya pendapat manajernya itu diveto sama direktur SDM-nya. Direktur SDM-nya itu tetap menerima saya Mas. Ketika saya tanya kenapa Pak Direktur dulu, padahal saya sudah ditolak oleh para manajer yang lain, kenapa Pak Direktur tetap menerima saya? Karena Anda seperti saya, dia bilang, mirip dengan saya ya. Lalu cara gaya ngomongnya, cara berbicaranya, gitu ya. Pemikiran-pemikirannya itu mirip dengan Pak Direktur. Jadi Pak Direkturnya itu kemudian meloloskan saya. Dan kemudian setelah saya diterima ya, saya sering makan malam dengan dia, ngobrol berjam-jam. Karena dia menemukan kemiripan ya dalam diri saya dengan dia ya. Jadi itu namanya similar to me effect. Itulah yang kadang-kadang menyebabkan apa yang disebut istilahnya itu anak emas. Ya. Oh si X itu anak emasnya bos. Itu karena similar to me effect. Si X itu mungkin punya chemistry, punya kesamaan sikap, kesamaan pandangan, kesamaan perilaku dengan bosnya itu tadi. Jadi si bosnya menyayangi si X ini. Itu namanya similar to me effect Mas. Kalau orang bilang bahasanya chemistry. Sama sih memang. Saya sering menemui seperti itu Mas. Saya punya beberapa rekan kerja associate di perusahaan konsultan saya. Ada beberapa satu orang yang chemistry-nya sangat dekat dengan saya ya. Jadi dia mirip dengan saya. Jadi saya menyukai dia. Itu namanya chemistry Mas. Similar to me effect. Dan kemudian ketika kita melakukan penilaian kinerja, kita cenderung ngasih nilai tinggi terhadap si X ini yang mirip dengan kita. Itu namanya similar to me effect. Jadi itu Mas ya beberapa preview awal mengenai manajemen kinerja ya. Nanti dalam video-video berikutnya kita akan belajar mengenai komponen apa yang harus dinilai. Ya, ada 2 aspek. Aspek kompetensi sama aspek KPI. Itu yang akan kita pelajari dalam video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.